Liger yang diperankan Vijay Deverakonda datang ke kota Mumbai untuk menggapai cita-cita menjadi juara MMA. Dia ditemani ibunya, Balamani. Mereka berasal dari Karimnagar, India Selatan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Liger dan ibunya menjalankan usaha warung teh. Preman setempat pimpinan Males datang meminta uang sewa. Bukannya takut, Balamani malah menertawakan Males. Bahkan ketika Males berbicara kasar, Balamani yang justru lebih keras. Liger sendiri hanya diam ogah meladeni. Anak buah Males mulai mengeluarkan senjata. Namun saat itu ada seseorang bernama Ali Bai datang meminta perlindungan Males. Ali dikejar dan ingin dibunuh kelompok preman lain. Males tidak berani menolong Ali. Saat itulah Liger bergerak menunjukkan kekuatannya. Tendangan Liger bisa membuat orang langsung pingsan. Liger sendirian menghadapi para preman tanpa rasa takut. Males yang awalnya sok kuat hanya jadi penonton. Dia tidak berani lagi main-main. Males meminta maaf kepada Balamani. Ali Bai sangat berterima kasih karena nyawanya telah diselamatkan. Ketika Liger ditanya namanya, disitulah terungkap jika Liger orang gagap. Liger kesulitan menyebut namanya sendiri. Love. Besoknya, Balamani mengajak Liger ke salah satu pusat latihan MMA milik Master Christopher. Balamani ingin anaknya dilatih agar bisa menjadi juara nasional MMA. Liger telah memiliki kemampuan seni bela diri Jeet Kune Do yang diciptakan Bruce Lee. Nama anak saya Liger, bukan Tiger. Dia dilahirkan dari seekor singa dan harimau betina, ucap Balamani percaya diri. Christopher setuju saja melatih Liger. Mereka tinggal membayar biayanya. Tapi Balamani mengaku tidak memiliki uang. Christopher dipaksa mengajari Liger secara gratis. Mereka telah meninggalkan semuanya di Karimnagar untuk datang ke Mumbai. Tanpa uang, Christopher tidak mau melatih Liger. Tiba-tiba Balamani mengungkapkan identitasnya, bahwa dia adalah istri Balram, seorang petarung MMA yang meninggal pada malam final tahun 2004. Christopher sangat mengenal Balram yang telah mengalahkannya dalam babak semifinal. Saya tidak bisa melihat suami saya menjadi seorang juara. Saya harus melihat anak saya jadi juara, ucap Balamani. Setelah mengetahui itu, Christopher jadi melunak. Dia bersedia mengajari Liger secara gratis. Namun untuk memulai latihan, Christopher harus mengamati keseriusan Liger terlebih dahulu. Kamu harus fokus pada seni bela diri, jauhi gadis-gadis, pesannya. Liger tidak keberatan dengan syarat itu. Selama ini dia tidak pernah mengurus cinta. Hidup Liger hanya untuk menjadi juara nasional MMA. Dia tidak butuh wanita. Tekadnya sudah bulat menjalani hidup sebagai fighter. Dan itulah satu-satunya kata yang bisa dia ucapkan tanpa gagap, yaitu fighter. Fighter. Untuk sementara, Liger jadi pekerja di lokasi latihan. Tugasnya mengepel, membersihkan fasilitas, dan lain-lain. Dia hanya menonton orang latihan. Liger di tempat itu tidak lebih seperti office boy. Tidak jarang, Liger jadi bahan olok-olokan murid Christopher, terutama dari orang yang bernama Ganpat. Liger dihina dan direndahkan karena gagap. Karakter Liger bukanlah pemuda polos, dia emosional. Apalagi ketika dia disuruh mengepel dengan baju kaosnya yang ada gambar Mike Anderson. Liger jadi marah. Mike Anderson yang diperankan Mike Tyson adalah mantan juara MMA internasional yang menjadi idolanya. Keributan hampir saja terjadi. Untungnya Christopher datang menghentikan. Liger diingatkan untuk bisa mengendalikan amarahnya. Hinaan orang tidak perlu dibalas. Untuk membungkam mulut mereka, cukup dengan menunjukkan prestasi. Nasihat itu dipatuhi. Terbukti ketika murid-murid Christopher ribut dengan kelompok bela diri lain, Liger hanya jadi penonton saja. Liger tidak bisa menahan diri ketika Christopher yang melerai ingin dipukul. Orang kurang ajar itu adalah Sanju, petarung MMA. Tidak hanya memegang kerah baju Sanju, Liger juga mencekiknya. Siapapun tidak boleh melukai pelatihnya. Untung saja Christopher menghentikan Liger. Jika tidak, mungkin Liger akan menghantam wajah songong Sanju. Selanjutnya, Liger memesan kopi di kafe.
seorang gadis bernama Tanya yang diperankan adanya Pandey datang ngomel-ngomel. Tanya yang selama ini aktif di media sosial menuding Liger sebagai orang yang selalu berkomentar buruk tentangnya. Liger mah cuek karena gadis itu sepertinya salah orang. Tanya terus saja marah-marah. Dia mengancam akan mengadukan Liger kepada kakaknya, Sanju. Liger sama sekali tidak takut mendengar nama Sanju. Liger mendorong Tanya lalu pergi tidak peduli. Dicuekin seperti itu, harga diri Tanya sebagai gadis cantik seperti dicabik-cabik. Dia mengejar Liger hingga ke tempat latihan. Di sana Liger sedang diuji kemampuan bertahannya oleh Christopher. Semua murid Christopher sangat bersemangat memukul Liger, terutama Gunpad yang kesal dengan Liger. Tapi kemampuan Liger sungguh mempesona. Dia bisa mengalahkan lawan dengan mudah. Liger mampu menaklukkan banyak orang sekaligus. Gunpad yang sejak tadi bersemangat jadi ketakutan melihat kehebatan Liger. Tanya saja seperti terhipnotis dan mulai mengagumi Liger. Begitu pula dengan Christopher. Liger sangat kuat seperti ayahnya. Christopher memutuskan untuk mulai melatih Liger. Kabar baik itu disampaikan ke ibu Liger. Christopher hanya berpesan agar Liger bisa menjaga fokusnya. Liger sangat bersemangat untuk memulai latihan. Di waktu itulah Tanya datang menggoda Liger dengan alasan meminta maaf. Liger tidak mau menanggapi karena ibunya menginginkan dia fokus belajar MMA. Tapi Tanya tidak tahu malu. Tanya bahkan mengungkapkan cintanya. Liger dibuat tidak berdaya. Tanya terus memasuki hidup Liger yang mulai sibuk dengan latihan MMA. Liger diajak refreshing ke klub malam. Teman Liger, Gunpad, sangat bersemangat untuk ikut. Mereka pergi bersama. Tanya ditemukan sudah mabuk. Sebelum hubungan mereka berlanjut, Liger memberitahu jika dirinya gagap. Kekurangan itu justru dianggap sesuatu yang lucu, imut, dan menggemaskan bagi Tanya. Liger bisa tenang Tanya menerima kekurangannya. Kedekatan mereka sampai ke telinga Sanju. Besoknya Sanju memarahi Tanya. Untuk melindungi Liger, Tanya membohongi kakaknya jika cowok yang dekat dengannya adalah Gunpad. Akibatnya Gunpad yang dihajar oleh anak buah Sanju. Liger tidak terima Gunpad dipukul. Untuk membalasnya, Liger menantang anak buah Sanju bermain tampar-tamparan. Liger juga menghajar mereka, sehingga berurusan dengan polisi. Christopher terpaksa turun tangan membebaskan mereka. Liger dan yang lain dihukum. Christopher memarahi Liger karena fokusnya sudah terganggu oleh wanita. Ayahmu disebut singa. Ini bukan perilaku putra Balaram. Kamu bukan anaknya, ucap Christopher. Kata-kata itu menyulut emosi Liger. Christopher dicekik, tapi itulah yang diinginkan Christopher. Amarah Liger harus tetap membara untuk menggapai mimpinya menjadi juara MMA. Liger juga dimarahi ibunya. Liger diingatkan untuk fokus mengejar mimpi agar bisa seperti idolanya, Mark Anderson. Jika Liger mengejar wanita, dia tidak akan pernah bisa mencapai apa-apa. Liger masih diomeli, Tanya justru menelpon. Tanya meminta Liger membawanya pergi pada hari ulang tahun. Tanya ingin mendapatkan sensasi ketika semua keluarganya panik mencari. Tanya juga siap jika diajak kawin lari. Liger hanya diam tidak berani merespon. Ibunya, Balamani, yang angkat bicara. Balamani sangat geram mendengar ide gila Tanya. Setelah suami saya meninggal, saya berjuang keras membesarkan Liger. Saya telah meninggalkan semuanya untuk datang ke sini dan membuat anak saya jadi juara. Kami hidup hanya untuk mewujudkan mimpi itu. Apa kamu akan menghancurkan hidup anak saya dengan otak bodohmu? Apa kamu akan mengajak anak saya kawin lari? Ujar Balamani kesal. Tanya langsung menutup telepon. Dia tidak tahan mendengar omelan ibu Liger. Kata-kata Balamani sangat tajam menghujam ke relung hati yang terdalam. Pada malam ulang tahun Tanya, Balamani mewanti-wanti agar Liger tidak pergi. Tapi diam-diam Liger melakukan apa yang diinginkan Tanya. Sanju dan anak buahnya mengejar mereka. Ketika mereka tertangkap, Tanya tidak membiarkan Liger dipukul.
Bagi Tanya, Liger adalah pahlawannya. "Apakah orang gagap ini pahlawan kamu?" ujar Sanju. Tanya kaget mengetahui Liger orang gagap. Liger diminta mengucapkan I love you tanpa terbata-bata. Permintaan itu sangat sulit dilakukan. Anak buah Sanju menjadikan Liger bahan tertawaan. Liger jadi marah karena diolok. Dia menghajar anak buah Sanju. Tanya hanya menonton pertarungan itu. Setelah semua anak buah Sanju dikalahkan, Liger kembali berusaha mengucapkan I love you untuk Tanya. Tapi tidak ada respon. I love you. Tanya justru memilih pergi meninggalkan Liger. Sikap Tanya membuat Liger patah hati. Hanya gara-gara gagap, Liger ditinggalkan. Padahal Liger sudah memberitahu kekurangannya. Belum lagi Liger harus menghadapi omelan ibunya. Liger tidak bisa terima hatinya dipermainkan. Dia menemui Tanya yang sedang bersama Sanju untuk meminta klarifikasi. "Kamu yang mengejar-ngejar saya. Kamu yang bilang kalau gagap saya imut. Tapi sekarang kamu begini," ucap Liger. Tanya mengaku tidak pernah tahu jika Liger gagap. Obrolan saat di klub malam sama sekali tidak diingat karena sedang mabuk. Tidak mungkin juga bagi Tanya akan menjadikan orang gagap sebagai suaminya. Tidak berhenti sampai di situ, Tanya juga menilai status sosial Liger tidak sepadan dengannya. Tanya adalah gadis kaya raya, sedangkan Liger pemuda miskin. "Jauhi hidup saya," pinta Tanya. Liger jadi semakin sakit hati. Kata-kata Tanya selalu terngiang dalam pikirannya. Untung saja ada sang ibu yang selalu setia menemani Liger dalam suka dan duka. Ibunya meminta Liger untuk bangkit, lupakan saja tentang Tanya, lalu fokus mempersiapkan kejuaraan MMA India. Patah hati tidak membuat hati Liger patah. Hatinya justru semakin kuat dan membatu. Dia berlatih MMA dengan sangat keras. Setelah sekian waktu, tidak hanya hati Liger yang sudah kuat, tapi otot-ototnya juga. Liger siap mengikuti pertandingan perdana dalam kejuaraan nasional MMA. Dan dia berhasil membuktikan kemampuannya. Liger menjadi petarung tak terkalahkan. Dia menjadikan ring MMA seperti hutan. Dan Liger adalah spesies pemangsa, sedangkan lawannya hewan buruan. Kehebatan Liger membuatnya lolos ke babak final. Musuh Liger untuk memperebutkan juara nasional adalah Sanju, kakak Tanya. Sebelum pertarungan di atas ring, persaingan antara Liger dan Sanju sudah terlihat. Mereka ribut gara-gara saling olok. Malam final kejuaraan nasional MMA India tiba. Liger dan Sanju sama-sama berambisi menjadi juara. Mereka juga memiliki masalah pribadi sejak lama. Pertarungan itu pun berlangsung sengit luar biasa. Jual beli pukulan terjadi, tawar-menawar tendangan tidak terelakkan lagi. Pertarungan mereka melakukan banyak pelanggaran. Berkali-kali wasit harus mengeluarkan peringatan. Liger berkomitmen menjadi juara. Mengalahkan Sanju juga akan membuatnya bahagia. Liger bisa balas dendam kepada Tanya. Dan pada akhirnya patah hati yang mendera membuat Liger tampil perkasa. Liger berhasil menumbangkan lawannya. Juara nasional MMA diraih oleh Liger. Orang yang paling bahagia dan bangga siapa lagi kalau bukan ibunya. Nama dan wajah Liger mulai populer di India. Mimpi Liger selanjutnya bertarung dalam ajang MMA atas nama India. Inilah pertama kali ada orang India yang akan bertarung di tingkat dunia. Keinginan itu disampaikan Liger saat diwawancarai media. Liger yakin bisa menorehkan sejarah manis di MMA. Kepercayaan diri Liger mendapat dukungan melimpah dari masyarakat. Liger yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu menderita, kini bahagia. Persis deh kayak lagunya Tegar. Rakyat sangat mendukung mimpi Liger, tapi tidak dengan pemerintah. Bagi pemerintah, MMA bukan olahraga populer di India. Tidak ada keuntungannya juga bagi pemerintah membiayai Liger. Hanya buang-buang uang saja. Christopher sangat kecewa dengan sikap pemerintah yang matre dan mata duitan. Padahal Liger bisa membanggakan negara di mata dunia. Tanpa dana, tidak mungkin Liger bisa mengikuti MMA internasional.
Solusi terkadang datang dari jalan yang tak diduga-duga. Orang yang pernah diselamatkan Liger dulu, Ali Bai, datang menawarkan bantuan. Ali Bai memang tidak memiliki banyak uang, tapi saudaranya yang tinggal di Amerika, Pandey, adalah pengusaha sukses di Amerika. Pandey mau membiayai segala kebutuhan Liger karena telah menyelamatkan nyawa Ali Bai. Akhirnya, Liger terbang ke Amerika. Di negara itu, Liger dan rombongan mendapat fasilitas mewah. Pandey memberikan syarat sederhana atas semua bantuannya, yaitu Liger harus mengibarkan bendera India di ring MMA. Kejuaraan MMA internasional dimulai. Lawan pertama Liger asal Inggris, Darren Bill. Pertarungan antara Liger melawan Darren bikin hati dak-dik-duk ser. Liger terlihat kewalahan, mungkin karena dia masih grogi. Ibunya yang menonton dari televisi sampai khawatir melihat Liger. What's going on here? Untungnya Liger mampu membuat kuncian sehingga Darren menyerah. Setelah bertarung, Liger ditelepon ibunya. Liger diberikan petunjuk dan nasihat dalam bertarung. Jika kamu menghadapi seseorang yang lebih kuat darimu, ingatlah satu hal. Bayangkan, dia adalah pembunuh ayahmu, ucap sang ibu. Pertarungan-pertarungan berikutnya, kemampuan Liger bisa dioptimalkan. Cukup mudah bagi Liger mengalahkan lawan-lawannya, baik itu dari Afrika, Korea, Jerman, Denmark, Cina, dan lain sebagainya. Liger tak terkalahkan hingga dia menembus final. We are Indians. Prestasi membanggakan Liger dirayakan dengan sukacita. Besok adalah pertarungan terakhir Liger untuk merebut juara dunia MMA. Saat itu Pandey mengungkapkan jika dirinya adalah ayah Sanju, petarung yang telah dikalahkan Liger pada final MMA tingkat nasional. Itu artinya Tanya adalah anak Pandey juga. Liger bengong mengetahui fakta itu. Dia sama sekali tidak menyangka akan bertemu Tanya lagi. Liger pura-pura tidak mengenal Tanya. Begitu juga sebaliknya. Tanya justru menanyakan rahasia kesuksesan Liger sehingga selalu menang di atas ring. Jawaban Liger cukup tendensius. Liger menyebut kesuksesannya saat ini karena pernah dicampakkan oleh seorang gadis. Istilah kata, luka yang ditorehkan gadis itu seperti lirik lagu Ipang yang judulnya terlalu sadis. Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Liger menyebut gadis itu sangat kejam. Tapi berkat dia juga, hari ini Liger bisa masuk final MMA. Tidak peduli siapapun lawan saya membayangkan gadis itu dan memukulnya dengan keras. Itulah rahasia kesuksesan saya, ucap Liger. Suasana pesta berubah menjadi tidak nyaman. Liger menumpahkan amarahnya pada botol minuman. Tanya kemudian diminta ayahnya untuk mengantar Liger kembali ke penginapan. Di sepanjang jalan, Tanya terus ngomel karena dipersalahkan. Liger tidak memberikan respon apapun. Mungkin karena sudah enek, Liger malas berbicara dengan Tanya. Satu patah kata pun tidak keluar dari mulut Liger hingga sampai di parkiran. Tiba-tiba sekelompok orang datang menculik Tanya. Sekuat tenaga Liger mengejar para penculik. Sayangnya gagal. Liger memberitahu ayah Tanya, Pandey, tentang masalah itu. Pandey juga mendapat telepon dari para penculik. Ternyata Tanya diculik karena Pandey belum membayar hutang yang dia gunakan untuk membeli hotel bintang 5. Adanya virus corona sempat membuat bisnis Pandey berantakan. Pihak yang memberikan pinjaman berafiliasi dengan mafia. Jika hutang tidak segera dibayar, nyawa Tanya bisa bahaya. Liger berinisiatif pergi membebaskan Tanya tanpa membawa uang. Kedatangannya ditunggu para anggota mafia. Mereka semua wanita terlatih. Liger ketahuan tidak membawa uang, sehingga dihajar sampai babak belur. Tidak mungkin juga Liger melawan wanita. Balamani yang datang ke Amerika untuk menonton langsung final MMA kaget mengetahui Liger terperangkap masalah lain. Pandey justru menyalahkan Liger atas semua yang terjadi. Seharusnya Tanya tidak datang ke Amerika. Saya tahu masalah kamu dengan Tanya. Apa kamu pikir Tanya meninggalkanmu? Dia sengaja menjauh demi mimpi kamu dan ibumu, ungkap Pandey.
Guys, ternyata Tanya merasa bersalah setelah dimarahi ibu Liger. Itulah alasan Tanya pergi menjauh. Tapi Tanya selalu mendukung setiap langkah Liger, termasuk alasan utama Pandey membiayai Liger mengikuti MMA. Semua itu atas permintaan Tanya. Giliran Liger yang merasa bersalah setelah mengetahui fakta sebenarnya. Liger kemudian pergi mencari Tanya. Dia sudah tidak mempedulikan final MMA lagi. Liger mengetahui lokasi Tanya dari salah satu wanita yang semalam menghajarnya. Tidak ingin terlambat, Liger bergegas pergi ke sebuah tempat di California. Liger sudah siap lahir batin menghadapi para mafia yang telah menculik Tanya. Keberanian dan nyali Liger seketika terkikis setelah melihat pemimpin mafia. Dialah Mike Anderson, idolanya sendiri yang sudah dianggap seperti Tuhan. Spontan saja Liger memberi hormat. Liger memuji betapa hebatnya Anderson. Liger ingin seperti Anderson yang menjadi juara dunia MMA. Dia sampai menangis saking bahagianya bertemu sang idola. Cinta gila Hindustan ko le. Nggak taunya Anderson tidak bisa memahami apa yang diucapkan Liger dalam bahasa India. Tanya yang diminta jadi penerjemah. Anderson mempersilahkan Liger membawa pulang Tanya. Syaratnya hutang ayah Tanya dilunasi. Opsi kedua, Liger harus bisa mengalahkan Anderson. Sementara di arena MMA, semua orang menunggu kedatangan Liger. Final itu mempertemukan Liger dengan petarung terbaik asal Amerika, James Howard. Liger yang dinanti sudah tak bisa dihubungi lagi. Anderson sendiri cukup bersemangat untuk bertarung setelah vakum sekian waktu. Dia meminta anak buahnya untuk menyiarkan pertarungan secara live streaming. Anderson sempat dibuat tertawa melihat kaos yang digunakan Liger ada gambar dirinya. Pertarungan antara fans dengan sang idola terjadi. Liger bukanlah lawan sebanding. Apalagi Liger merasa segan jika harus memukul idolanya. Liger jadi santapan empuk serangan Anderson. Jutaan orang menyaksikan pertarungan itu secara streaming, termasuk para penonton di arena MMA. Anderson terlalu tangguh bagi Liger. Saat itulah Liger mengingat nasihat sang ibu. Apabila lawannya lebih kuat, Liger harus membayangkan lawan itu adalah pembunuh ayahnya. Amarah Liger jadi membuncah. Keganasannya meningkat 2 kali lipat. Liger menghajar Anderson secara membabi buta. Juara dunia itu sampai lari ketakutan. Anderson mengaku tidak pernah membunuh ayah Liger. Mengenalnya saja tidak. Tapi Liger terus-terusan mengamuk dan menghajar Anderson. Situasi benar-benar berbalik. Nama besar Anderson dan kekuatannya hanya butiran debu di hadapan Liger. Anderson yang tak terkalahkan menyerah melawan Liger. Stop. Dunia terpana melihat kehebatan Liger. Meski tidak mengikuti final MMA, tapi berhasil mengalahkan Anderson adalah prestasi yang jauh lebih besar. Anderson menghormati Liger yang berhasil mengalahkannya. Bahkan Anderson yang meminta selfie dengan Liger. Itu adalah anugerah terindah dalam hidup Liger. Dia sudah tidak butuh apa-apa lagi. Film selesai. Bye-bye.